Selamat bertemu kembali. Pembelajaran kita kali ini tentang pH larutan penyangga. Masih bersama saya Roli Siantu. Larutan penyangga kita ketahui terdiri dari dua. Yang pertama larutan penyangga asam. Nah, penyangga asam ingat mengandung komponen asam lemah dengan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi nanti biasanya diambil dari suatu garam. Cara membuat larutan penyangga asam ada dua. Yang pertama disebut namanya cara langsung. Nah, cara langsung ini karena dia mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Di garam ini terdapat nanti komponen basa konjugasinya. Kemudian cara kedua, cara tidak langsung. Pada cara tidak langsung, kita mencampurkan suatu asam lemah dengan basa kuat. Nah, nanti di cara langsung ini kita harus membuat reaksi mula-mula bereaksi sisa dalam asam basa. Syarat terjadinya penyangga pada cara tidak langsung ini adalah asam lemahnya harus bersisa. Maka menghitung larutan penyangga kita menggunakan rumus H positif sama dengan Ka mol asam per mol garam kali X. Nah, mol itu ingat molaritas kali volume atau boleh juga massa dalam gram per ml. Ka konstanta ionisasi asam. X di sini adalah valensi atau disebut juga indeks untuk spesies yang lemah pada garam. Misalnya dalam senyawa CH3CONA, X-nya bernilai 1 karena spesies lemahnya adalah CH3COO sebanyak 1. Dalam senyawa CH2, X-nya bernilai 2 dimiliki oleh spesies F dari asam lemah. Coba kita lihat contoh pertama. Tentukanlah pH dari campuran 10 ml C3COH 0,1 molar dengan 10 ml C3CONA 1 molar. Hanya dikasih tahu 10 pangkat minus 5. Jadi kita buat dulu data diketahui bahwa C3COH milimolnya adalah molar kali volume 0,1 milimol dikalikan dengan 10. Maka kita peroleh 1 milimol. Untuk si C3CONA atau komponen basa konjugasinya, milimolnya adalah molar kali volume. 1 dikali 10 sama dengan 10 milimol. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus karena ini komponennya sudah ada asam dan garam. Berarti ini langsung ke rumus atau pakai istilah cara langsung. H positif sama dengan Ka mol asam per mol garam kali valensinya. Kita masukkan angkanya, Ka-nya 10 pangkat minus 5, mol asamnya tadi 1, mol garamnya adalah 10. Valensi di sini adalah 1 karena spesies CH3COO-nya sebanyak 1 dalam senyawa tersebut. Maka kita peroleh H positif 10 pangkat minus 6. Kalau kita ubah pH-nya sama dengan 6. Kita lihat contoh kedua. Berapakah pH dari campuran 10 ml KOH 0,1 molar dengan 30 ml CH3COH 0,1 molar? Nah, untuk membuat jawaban nomor 2 ini, karena kita lihat komponennya asam dengan basa, maka kita wajib membuat suatu reaksi asam basa. Untuk reaksinya bahwa KOH tambahkan CH3COH menjadi C3COK tambah H2O. Nah, kita buat mula-mulanya KOH 1 milimol dari mana? 10 dikalikan 0,1 molar. Kemudian C3COH-nya 3 milimol diperoleh dari 30 dikalikan dengan 0,1 molar. Nah, dari data mula-mula masing-masing asam basa ini kita ketahui reaksi pembatasnya adalah KOH. Jadi kalau reaksi pembatasnya KOH, maka KOH akan bereaksi 1, C3COH bereaksi 1, kemudian garamnya juga akan diperoleh 1 milimol. Jadi sisanya adalah asamnya bersisa 2 milimol, garamnya terbentuk 1 milimol. Nah, untuk contoh kedua ini
Jadi rumusnya Ka mol asam per mol garam. Nah, mol asam ini kita ambil dari yang asam sisa. Jadi kita masukkan angkanya. H positif 10 pangkat minus 5, mol asamnya 2, mol garamnya yang terdiri dari 1, valensinya juga 1 dari spesies C3COO sebanyak 1. Jadi kita peroleh H positif 2 kali 10 pangkat minus 5. Kalau kita ubah ke pH nya sama dengan 5 dikurang logaritma 2. Bagian kedua namanya larutan penyangga basa. Nah, ini adalah komponen basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, asam konjugasi ini juga berasal dari suatu garam. Cara membuat penyangga basa juga ada dua cara. Cara pertama cara langsung, yakni dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Nah, ingat garam ini nanti mengandung komponen asam konjugasinya. Cara kedua cara tidak langsung, ini juga menggunakan reaksi asam basa, di mana kita campurkan basa lemah dengan asam kuat. Nah, sama dengan penyangga asam, syaratnya juga adalah basa lemah harus bersisa. Nah, untuk menghitung pH penyangga basa, maka kita menggunakan OH- sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa per mol garam, dikalikan dengan X. Mol itu ingat molar kali volume atau gram per ml. Kb di sini konstanta ionisasi basa, kemudian X ini adalah valensi atau spesies yang lemah pada garam. Kita misalkan dalam amonium sulfat, spesies lemahnya adalah ion amonium, maka X-nya bernilai 2. Kalau dalam amonium klorida, X-nya bernilai 1 karena spesies lemahnya adalah NH4 sebanyak 1. Mari kita bahas contoh soal pertama. Misalkan dalam suatu larutan dicampurkan 10 ml NH4OH 0,1 molar dengan 10 ml NH4Cl 1 molar. Nah, coba kita lihat karena komponennya adalah basa dengan garam, maka tulis dulu komponennya. NH4OH milimolnya adalah molar kali volume, maka 0,1 dikalikan dengan 10, 1 milimol. Untuk NH4Cl atau asam konjugasinya, milimolnya kita peroleh molar kali volume 1 kali 10 sama dengan 10 milimol. Nah, karena ini merupakan penyangga basa dan komponennya adalah basa dengan garam, maka kita langsung menggunakan rumus, tidak perlu pakai MBS. Jadi masukkan Kb dikali mol basa per mol garam kali valensinya. Kita masukkan angkanya, Kb 10 pangkat minus 5, mol basanya 1, mol garamnya 10, valensinya juga 1. Nah, OH- 10 pangkat minus 6, pH sama dengan 6. Untuk mengubah ke pH, ingat pH adalah 14 kurang pOH, maka pH-nya 14 kurang 6, kita peroleh bernilai 8. Kita melihat contoh kedua. Nah, berapakah pH dari campuran 10 ml asam sulfat 0,1 molar dengan 30 ml amonium 0,1 molar? Nah, ingat kalau komponennya adalah asam tambah basa, maka kita wajib menggunakan reaksi kimia. Asam tambah basa ingat garam. Nah, reaksi ini belum setara, maka kita wajib menyetarakan komponen reaksi ini di koefisien NH3. Supaya setara kita berikan angka koefisien atau 2. Nah, kita buat mula-mulanya. H2SO4 1 milimol itu diperoleh dari 10 dikalikan dengan 0,1. Untuk amonianya 3 milimol dari 3 kali 30 dikali 0,1 molar. Nah, menurut reaksi pembatas, maka ini yang habis adalah si H2SO4. Jadi H2SO4 habis, maka diperoleh H2SO4 1 milimol. Kemudian NH3-nya adalah 2 milimol sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Maka NH4 2 kali SO4 1 milimol
karena koefisiennya adalah 1:2 dengan NH3-nya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa H2SO4 akan habis, NH3 bersisa 1, garamnya diperoleh 1 mol. Kita masukkan ke rumus OH- sama dengan Kd mol basa sisa per mol garam. Ingat, kalau dia reaksi asam dan basa, maka di sini basa yang kita pakai adalah basa lemah yang bersisa. Nah, masukkan OH-10 ke K-5 dikalikan dengan 1/1 kali 2. Valensi di sini adalah 2 karena di sini garamnya amonium sulfat, indeks amoniumnya bernilai 2, maka X sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh pH-nya adalah 5 dikurang log setengah. Kemudian kalau kita mencari pH-nya adalah 14 kurang pOH, kita masukkan angkanya 14 dikurang 5 kurang log setengah. Ini sama dengan 9 tambah log setengah. Kalau kita buat aturan logaritma, ini sama dengan 9 dikurang logaritma 2. Nah, untuk lebih memahami materi ini, di sini saya berikan 4 soal latihan. Silakan kalian coba pelajari. Kemudian berikan jawaban kalian di kolom komentar supaya kita lebih menguasai materi penyangga ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya bersama Rolizian Turi.